Selamat datang di media pembelajaran program studi jurnalistik Vkom Unpad bersama saya Gema Nusantara Bakri. Kali ini kita akan membahas mengenai ukuran statistik dispersi data dalam mata kuliah statistika sosial. Adapun tujuan pembelajaran pada pertemuan kita kali ini yang pertama adalah menjelaskan ukuran dari dispersi data, kemudian menjelaskan definisi dari beragam teknik dispersi data, yaitu ada range, kemudian range interkuartil, mean deviasi, standar deviasi, dan juga variance. Kemudian yang terakhir kita akan mengetahui atau menentukan nilai range, range interkuartil, mean deviasi, standar variasi, dan juga variansi. Dalam ukuran penyebaran data atau biasa dikenal dengan ukuran dispersi data, ini merupakan suatu ukuran baik menggunakan data parameter maupun data statistik yang digunakan untuk mengetahui seberapa besar penyimpangan data dengan nilai rata-rata hitungnya. Nah, dalam dispersi data ini paling mudah jika kita melakukan data heterogen dibandingkan dengan data homogen. Karena pada dasarnya data homogen itu adalah data yang tidak bervariasi dan cenderung memiliki ukuran dispersi yang kecil dibandingkan dengan data yang heterogen. Nah, berikut adalah contoh data homogen, kemudian data dengan variasi yang kecil, dan juga data heterogen. Nah, dapat teman-teman lihat bahwa data homogen itu cenderung sama. Sedangkan di dalam ukuran dispersi data, di sini kita mencari variasi dari suatu deret data. Oleh karena itu, untuk menggunakan ukuran dispersi data, sebaiknya menggunakan data yang heterogen. Nah, berikut adalah salah satu contoh data normal. Dapat teman-teman lihat bahwa di sini ada kurva normal yang mana nilai mean, median, dan modus itu harus berada di dalam posisi tengahnya. Nah, kemudian di dalam ukuran pemusatan data ini dilakukan apabila ketika kita membandingkan kelompok data yang satu dengan kelompok data yang lainnya, dibandingkan dengan ukuran pemusatan data tidak ada data yang berbeda secara signifikan, maka langkah selanjutnya kita bisa membandingkan dengan ukuran dispersi data. Nah, dalam ukuran dispersi data kita ingin melihat seberapa jauh data itu menyebar atau menyimpang dari nilai tengahnya. Nah, contoh misalkan kita memiliki data. Di sini ada seorang pemimpin perusahaan ingin membandingkan hasil kinerja dua buah divisi, yaitu divisi A dan divisi B. Yang mana hasil kinerja dua divisi tersebut sebagai berikut. Ya, divisi A dengan 5 nilai dan divisi B juga dengan 5 nilai. Apabila pemimpin perusahaan tersebut menggunakan ukuran pemusatan data untuk membandingkan kedua kinerja divisi tersebut, maka hasilnya tentu tidak akan ada yang lebih baik ataupun lebih buruk, karena kalau kita menggunakan ukuran pemusatan data, baik itu mean, median, atau modus, maka dari dua data ini nilainya cenderung sama. Nah, kemudian bagaimana solusinya? Kalau setelah kita bandingkan dengan ukuran pemusatan data, ternyata kedua kelompok data ini cenderung sama. Nah, solusinya kita menggunakan ukuran dispersi data. Dalam ukuran dispersi data terdapat 5 ukuran, yaitu range, yaitu jangkauan, ini adalah jarak antara nilai maksimum dikurang dengan nilai minimum. Kemudian ada range interkuartil, ini jarak kuartil tertinggi dikurang dengan kuartil terendah. Lalu ada mean deviasi, yaitu simpangan rata-rata. Kemudian ada standar deviasi, atau biasa dikenal dengan simpangan baku, dan ada juga variansi. Yang pertama, kita akan membahas tentang range. Range atau jarak ini merupakan ukuran yang paling sederhana mengenai seperangkat data. Rentang data ini didefinisikan sebagai selisih data tertinggi atau nilai maksimum dengan nilai data terendah atau nilai minimum dalam suatu perangkat data. Nah, kalau kita buat dalam rumusan statistik, maka range itu adalah nilai maksimum dikurang nilai minimum. Nah, apabila kita mengukur range nilai dari dua divisi sebelumnya, maka dapat kita ketahui bahwa range untuk divisi A adalah 3 dan range divisi B adalah 6.
Secara umum, informasi yang bisa diperoleh adalah divisi A mempunyai nilai kinerja yang lebih homogen dibandingkan dengan nilai divisi B, karena nilai range A itu lebih kecil daripada nilai range B. Maka hasil kinerja divisi A ini lebih baik dibandingkan dengan divisi B kalau kita mengukur berdasarkan nilai range. Nah, kemudian range ini jarang sekali digunakan untuk membandingkan antara kelompok data yang satu dengan kelompok data yang lain. Sekiranya ada 3 faktor yang bisa menggambarkan hal tersebut. Yang pertama, range ini merupakan ukuran yang tidak stabil. Kemudian yang kedua, range ini tidak mencerminkan pola distribusi dari data. Dan yang ketiga, range ini tergantung pada besarnya sampel. Rentang data yang besar cenderung lebih besar, karena range hanya menghitung 2 data ekstrim saja. Nah, kemudian teknik ukur yang kedua adalah range interkuartil, yang mana ini adalah selisih antara kuartil ketiga dengan kuartil ke-1. Nah, dalam range interkuartil, rumusnya adalah kuartil ketiga dikurang dengan kuartil ke-1. Nah, untuk memahami teknik range interkuartil, silahkan dibaca materi sebelumnya. Nah, kemudian yang ketiga adalah rumus min deviasi. Min deviasi ini adalah simpangan rata-rata yang merupakan rata-rata dari deviasi. Nilai dari min dalam suatu distribusi diambil nilai yang absolut atau nilai mutlaknya. Untuk dapat menghitung min deviasi, kita terlebih dahulu menghitung nilai rata-rata dari kelompok data yang akan diolah, yaitu rumus min deviasi adalah sigma XI dikurang X rata-rata dibagi N, yang mana X adalah nilai datanya, kemudian X bar itu adalah nilai rata-rata, dan N adalah jumlah data. Jika kita menggunakan contoh dari 2 divisi yang di awal tadi, maka nilai min deviasi dapat diketahui sebagai berikut. Yang mana hasilnya min deviasi ini adalah 1,6 untuk divisi B. Nah, tanda negatif pada min deviasi di sini hanya menunjukkan arah negatif atau positif. Oleh karena itu, di dalam min deviasi yang digunakan adalah nilai absolutnya atau nilai mutlaknya. Kemudian, bagaimana cara menghitung min deviasi jika datanya berkelompok? Nah, dalam mengukur min deviasi data kelompok, ini memiliki pengukuran yang sedikit berbeda dengan min deviasi pada data tunggal. Nah, dalam data kelompok yang dihitung adalah sigma frekuensi dikali dengan nilai tengah dikurang nilai rata-rata, kemudian dibagi sigma frekuensi. Misalkan ada kasus yang bisa dilihat dari tabel yang ada di dalam layar. Di sini ada nilai interval dan ada nilai frekuensinya. Nah, untuk menghitung nilai min deviasi, maka kita perlu mendapatkan nilai tunggal. Karena kalau data yang sudah dikelompokkan, ini kan datanya bentuknya interval, ya. Ada batas bawah dan ada batas atas atau berjarak. Sedangkan di dalam rumus min deviasi, kita disuruh menggunakan perhitungan XI. XI ini adalah datanya atau nilai tengahnya dikurang dengan X bar. Oleh karena itu, yang harus kita lakukan atau kita cari pertama kali yaitu adalah nilai interval, yaitu nilai tengahnya. Nah, untuk menghitung nilai tengahnya, ini caranya cukup mudah, ya. Dari nilai rentang itu tinggal kita jumlah, ya. Batas bawah ditambah batas atas, kemudian dibagi 2. Nah, itu adalah nilai tengahnya. Contoh, batas bawah ini 6, kemudian batas atasnya 9. Kita total, yaitu 15. 15 kita bagi 2 sama dengan 7,5. Nah, itu adalah nilai tengah untuk kelas pertama. Begitu juga dengan kelas kedua dan kelas ketiga, tinggal dilakukan dengan cara yang sama. Nah, selanjutnya setelah kita mengetahui nilai intervalnya, kemudian
kita menggunakan rumus min deviasi, yaitu frekuensi dikali nilai tengah dikurang nilai rata-rata. Maka kita membutuhkan kolom di dalam tabel, yaitu kolom nilai tengah dan kolom frekuensi dikali nilai tengah. Setelah segala rumus kita terapkan di dalam tabel, kemudian kita hitung, maka kita akan mendapatkan nilai yaitu 2,67. Kemudian selanjutnya adalah variansi dan simpangan. Nilai variansi dan simpangan baku ini merupakan ukuran yang paling sering digunakan dalam suatu perangkat data, yang mana kedua ukuran ini saling berhubungan satu sama lain. Apabila satu ukuran telah diketahui, maka ukuran lainnya itu akan diketahui. Kemudian variansi ini adalah kuadrat dari simpangan baku, dan simpangan baku adalah akar 2 dari variansi. Nah, kalau kita lihat rumus variansi, ya dapat dilihat sendiri oleh teman-teman sekalian bahwa rumus variansi yaitu adalah sigma xi, ini adalah nilai tengah, dikurang x bar, ini adalah nilai rata-rata, kemudian dikuadratkan, dibagi n, ini adalah jumlah data, kemudian dikurang 1. Nah, setelah itu kita mencari nilai standar deviasi yang merupakan akar dari S kuadrat. S kuadrat ini adalah nilai dari variansi. Misalkan kita memiliki data nilai ujian kelompok A, yaitu 3, kemudian 8, 8, lalu 9 dan 7. Kemudian kita disuruh menghitung standar deviasi dan nilai variansinya. Langkah pertama yang harus kita lakukan, yang pertama kita membuat tabulasi data, kita urutkan datanya dari data yang paling kecil sampai data yang paling besar. Kemudian kita menghitung nilai tengah dikurang rata-rata. Nah, berarti di sini langkahnya kita mencari nilai rata-rata dulu dari data yang kita miliki. Nah, nilai rata-rata dari yang kita miliki dari 5 data ini yaitu adalah 7. Nah, berarti di dalam kolom yang pertama itu adalah nilainya 3 dikurang 7, yaitu minus 4. Kemudian nilai kedua itu 7 dikurang 7 sama dengan 0 dan seterusnya. Kemudian setelah kita buat satu kolom, kita buat kolom berikutnya, yaitu adalah nilai kuadrat dari kolom yang sebelumnya. Nah, minus 4 ini kita kuadratkan, yaitu 16, kemudian 0 dikuadratkan 0, dan seterusnya. Lalu di kolom terakhir itu kita totalkan semuanya sebab di dalam rumus variansi yaitu ada kata sigma, yang arti total dari keseluruhan data. Nah, ini kita jumlahkan semua dapat 22. Nah, setelah kita dapat 22, ini kemudian kita bagi dengan jumlah data. Jumlah data di sini ada 5, berarti 5 kurang 1, yaitu 4. Nah, nilai variansi berarti 22 dibagi 4. Berapa hasilnya, teman-teman? Silahkan dijawab. Nah, setelah dapat nilai tersebut, untuk mendapatkan nilai simpangan baku, tinggal dibuat akar dari nilai variansi yang telah teman-teman peroleh. Nah, begitu juga dengan data kelompoknya. Nilai variansi dan standar deviasi ini juga sama cara mencarinya. Jika nilai yang satu diketahui, maka nilai yang satu lainnya akan diketahui juga. Contoh misalkan kita memiliki data. Nah, dapat dilihat dari data ini, ya, tinggal kita ubah, ya, rumus yang kita miliki kita ubah dalam bentuk tabel, dan setiap prosesnya kita ikutin dalam bentuk kolom. Ya, kita buat tambahan dalam kolom 1, kolom hingga kolom yang lainnya. Nah, ketika kita hitung nilai variansi dari kelompok data ini mendapatkan nilai 9,69. Nah, setelah itu untuk mendapatkan nilai simpangan bakunya kita buat rumus dengan akar dari variansi, berarti akar dari 9,69 yaitu adalah 3,11. Nah, demikian materi pembelajaran mengenai ukuran dispersi data. Sampai bertemu lagi di materi pembelajaran hipotesis korelasi. Sampai jumpa.